kawan, jumpa lagi di channel Porang Jaya Klaten. Salam sehat, salam semangat, salam luar biasa buat teman-teman petani porang Nusantara. Apa kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan juga rezeki yang lancar ya kawan ya. Oke, untuk kesempatan hari ini saya kebetulan ada di lahan ini dari bibit umbi ya, jalan dua musim. Pada kesempatan hari ini saya mau bercerita mengenai pupuk yang cukup recommended lah kalau menurut saya, ini terutama untuk pembesaran katak terutama ya. Pupuk apa itu, tetap simak terus ya kawannya, jangan sampai ketinggalan dengan channel-channel yang kita update. Oke kawan, untuk perkembangan tanaman porang yang ada di lahan ini bibit dari bibit umbi ya, bibit dari bibit umbi yang kita teruskan dari tahun kemarin. Lumayan perkembangannya, cukup lumayan baik, walaupun ada beberapa yang kena busuk batang ya, tapi nggak banyak lah. Beberapa untuk yang tunas pertama rata-rata sudah mulai dorman kawan ya. Ini ada yang kena busuk batang, nah sayang ya, gede banget tapi kena busuk batang ya. Semoga aja nanti kalau dilihat sih kering ininya. Hari ini saya coba untuk bercerita sedikit lah mengenai budidaya tanaman porang kemarin, yang notabene-nya ya sedikit lumayan lebih agak mengirit lah kemarin. Kita pakai pupuknya, sebelumnya itu pakai pupuk kambing, dan itu membuat biaya pupuk kambingnya juga lumayan ya, lumayan. Dan kemarin kita memutuskan untuk yang kedua ini memakai apa namanya, kohe dari ayam kawan, kohe dari ayam. Nah, tapi tentu saja tetap difermentasi ya kawan ya, difermentasi, dan cukup lumayan bagus untuk umbinya, perkembangan tanamannya maksudnya ya. Ini sudah tinggi-tinggi lah, ini dari bibit 3 on kemarin yang kita dapat dari tanaman tahun lalu. Batangnya sudah lumayan, agak lumayan besar nih, segini ya, batangnya lumayan besar. Nah, pupuknya itu kita pakai kohe ayam. Kohe ayam ini memang kalau dibilang ya panas ya, kalau orang bilang kan panas, tapi kemarin kita coba fermentasi ya, ternyata memang lumayan perkembangan kataknya itu lumayan kalau dari pupuk ayam. Ini kawan, yang busuk batang aja kataknya bisa segini nih, bangkong tuh ya. Ini sayang kena busuk batang, harusnya bisa dorman, tapi nggak apa-apa lah, ini nanti bisa jadi bibit lumayan besar ini ya. Yang sebagian kita sudah pungutin untuk kataknya di Januari. Untuk yang tunas pertama rata-rata sudah banyak yang dorman, tunas pertama. Nah ini juga tuh gede ya. Jadi memang kandungan dari pupuk ayam itu cukup luar biasa ternyata, unsur fosfornya cukup tinggi ya, cukup tinggi. Jadi apa namanya, nutrisi yang bisa diserap tanaman itu cukup lumayan optimal ya kalau pakai pupuk ayam. Tapi cuman ya resikonya adalah busuk batang ya, resikonya memang ada yang beberapa yang kena busuk batang. Jadi gitu kawan, apa namanya, untuk rekomendasi sih kalau bisa sih ya memang dicampur ya sama pupuk kambing apa pupuk apa. Tapi sebenarnya kalau tidak dipupuk pun juga boleh sih, cuman ini saya kemarin hanya mengandalkan dari pupuk dasar saja
tidak memakai pupuk susulan ya, karena memang ya kita pengen ngirit lah, nggak usah ribet-ribet dalam mengurus dan budidaya tanaman porang. Jadi gampang lah untuk nanam porang itu. Sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan banyak banyak pertimbangan ya, misalkan harus begini, harus begitu, harus begini, nah kayak gitu ya, bikin bingung malahan ya. Apalagi tahun kemarin 2020 pas mahal-mahalnya itu kan banyak sekali yang muncul mengenai tutorial mengenai tanaman, cara menanam tanaman porang. Sebenarnya gampang, dilempar pun sebenarnya udah bisa tumbuh nih sebenarnya. Cuman kalau misalkan pengen hasilnya optimal juga harusnya dirawat ya, nggak kayak gini. Ini jangan jadikan contoh, ini sangat-sangat liar. Walaupun sudah dimulsa tapi rumputnya luar biasa, semaknya ini luar biasa. Ini sambil saya ngutipin kata beberapa yang jatuh di mulsa, karena khawatirnya nanti kalau di atas mulsa nanti bisa lonyot ya kawan ya. Nah kayak gini nih, ini beberapa kata-katanya lumayan lah, segede gini ya. Nah ini kemarin saya coba untuk cek lagi untuk kandungan NP dan K nya dari pupuk ayam itu cukup tinggi ya kawan ya. Bahkan justru fosfornya itu cukup tinggi daripada fosfor, dan juga kaliumnya itu lumayan lebih tinggi daripada kambing. Menurut saya sih bagus, cuman ya memang kendalanya tuh biasa kan semaknya ini. Sambil melihat-lihat ada yang busuk batang apa enggak. Wah sampai nggak bisa jalan saya ya. Untung aja pakai boot ya, kalau nggak pakai boot ngeri kalau ada ular ya kawan ya. Seperti itu. Wah ini saya ada di tengah-tengah, ini sangat-sangat rapat sekali. Ini sudah jaraknya sudah seperti ini ya. Di pertumbuhannya juga malah wah nggak karuan kayak gini. Tapi nggak apa-apa lah, asal tanamannya sehat, subur. Kataknya juga ini sebagian yang tunas-tunas kedua, baru muncul tunas kataknya ya. Ini sudah dari penanaman bulan September pertengahan sampai sekarang sudah hampir Oktober, November, Desember, Januari ya. Udah hampir 4 bulan kurang sedikit lah. Ini mungkin paling tinggal punya sisa waktu 2 bulan lagi paling akan dorman. Maret lah ya, Maret sudah mulai banyak yang dorman nanti. Seperti ini kawan kondisinya. Aduh ini saya mau jalan ke sana aja susahnya minta ampun, nggak bisa buat jalan. Tuh semaknya ya. Nih nemu kata lagi yang menjawab banyak pertanyaan, apakah masih laku apa enggak laku. Saya jawab ya, saya jawab porang masih laku. Tahun 2033 sudah banyak perusahaan yang buka, saya yakin porang tetap laku. Masalah harga nantilah, itu pabrik nanti yang akan menentukan harganya. Kalau prinsipnya tanamnya banyak, hasilnya juga banyak, gitu aja. Pengalinya juga banyak, hasilnya juga pasti akan banyak. Jadi nggak usah kepikiran nanam nanti rugi hasilnya berapa kayak gitu-gitu.
ya pikirkan saja cara menanam yang simple. Cara penanaman yang simple, nggak usah dibikin mulsa kayak gini juga nggak apa-apa ya. Langsung tanah nggak apa-apa, rapat pun juga nggak apa-apa, asal tanamannya banyak ya. Lalu untuk perawatan pun juga nggak dirawat pun juga nggak masalah, orang akan tetap tumbuh dengan baik ya. Tapi kalau pengen menghasilkan hasil yang lebih ya lebih baiknya, namanya budidaya itu kan tetap dirawat ya, seperti itu. Jadi tetap optimis saja. Kalau tahun 2022 ini harga bibitnya murah, itu sebenarnya menurut saya kesempatan. Kenapa? Karena harga bibit murah, kita bisa tanam dengan modal yang kecil, bisa dapat bibit banyak. Jadi hasilnya pun juga pengalinya nanti akan banyak ya. Beda kalau tahun yang sebelumnya, tahun 2020, tahun 2001 harganya mahal ya, harganya mahal. Kita sudah terkendala di biaya modal, untuk beli bibitnya saja sudah mahal. Tapi berbeda ketika harganya sekarang, harga bibitnya murah, kesempatan malah justru ya. Kalau misalkan dari tanaman yang seperti ini saja, yang di dalam tanah, seandainya saja bisa menghasilkan 2 kilo atau 1,5 kilo saja, kali berapa ribu, misalkan bisa tanam sampai 40.000 ya, 40.000 dikali 1 udah 40 ton ya kan. Kalau ini bisa berkembang jadi 2 kilo misalkan, rata-ratanya katakanlah kalau dipukul rata-rata misal 40.000 tanaman bisa 80 ton ya kan. Ya nggak 80 ton, kita ambil saja bisa 60 ton, itu luar biasa kawan ya. Jarak tanam yang rapat, yang hanya memakai lahan yang boleh dibilang lahan-lahan ya, kalau nggak punya lahan bisa sewanya ya, cari-cari tanah yang murah lah ya. Pada dasarnya tanaman porang gampang hidup di mana saja. Dari mulai MDPL cuman hanya 15 atau 20 MDPL sampai 1000 MDPL pun juga porang masih bisa tumbuh dengan baik. Seperti itu kawan. Jadi berpikirnya, optimismenya dibangun, pola mindsetnya kita dibangun ya. Ini aja, kalau kita punya banyak tanamannya kan pasti hasilnya juga banyak ya. Itu jadi nggak usah terpikir sama ini. Kalau dulu saja dengan benih harga 500.000 dari bibit kata, atau kita berani untuk tanam, tapi kenapa pada saat harga bibit murah kita nggak berani tanam? Kan itu lucu ya. Jadi seperti itu kawan. Oke, saya rasa itu aja kawan, update untuk hari ini. Oke, itu dulu kawan. Terima kasih yang sudah nyimak. Salam semangat dari kami. Salam Porang Jaya Klaten, tetap semangat luar biasa. Jos.